Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo anak-anak kelas 6, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Perkenalkan, nama Ibu Risa Puspitasari. Ibu merupakan mahasiswa P3K dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Baik anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku. Tanpa berlama-lama lagi, simak dengan baik pemaparan materi berikut ini ya. Asia Tenggara merupakan kawasan yang terletak di sebelah benua Asia. Asia Tenggara berada di antara benua Australia dan benua Asia. Asia Tenggara terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kawasan Asia Tenggara sangat strategis sehingga berpotensi untuk dikembangkan. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sepakat bekerja sama dan membentuk organisasi regional, yaitu ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan didirikan ASEAN yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan ASEAN. Yang kedua, meningkatkan perdamaian stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Dan yang ketiga, menangani masalah yang timbul demi kepentingan bersama. Lalu yang keempat, memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, teknologi, dan administrasi. Lalu yang terakhir, memelihara kerjasama dalam organisasi internasional dan regional. Berdirinya ASEAN ditandai dengan peresmian Deklarasi ASEAN dan juga Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh perwakilan kelima negara pendiri ASEAN. yakni terdapat Adam Malik dari perwakilan negara Indonesia, lalu ada Narcissus E. Ramos dari Filipina, lalu ada Tanat Koman dari Thailand, juga Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan terakhir Raja Ratnam dari Singapura. Negara anggota awal ASEAN berjumlah 10 negara. Kemudian Timor Leste menjadi negara terakhir yang bergabung setelah keanggotaan disetujui dalam KTT ASEAN 2022 di Phnom Penh, Kamboja. Kini, anggota ASEAN berjumlah 11 negara. Mengutip laman resmi Sekretaris Nasional ASEAN dan Indonesia, baik negara-negara anggota ASEAN, berdasarkan tanggal menjadi anggota adalah sebagai berikut. Terdapat negara Indonesia yang bergabung pada 8 Agustus 1967 bersama dengan negara Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam. Lalu Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995, Laos 23 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, Kamboja 30 April 1995, dan Timor Leste 11 November 2022. Berikut kehidupan sosial budaya masyarakat di setiap negara di wilayah ASEAN. Yang pertama terdapat negara Brunei Darussalam. Kampung air adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, kampung air sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak pendukungnya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Ahlak Betata, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan menunjukkan dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawat gendis. Lalu, melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang. Negara kedua yaitu Malaysia.
Patung Dewa Murunggak di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Belatung Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murunggak. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdapat dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Panang. Browntown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Yang ketiga, terdapat negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Adanya 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, di antaranya Tolagok, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampanga, Pangasinense. PO atau Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompati untuk menghindari perangkap bambu petani padi. Selanjutnya, negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung yang ada di Indonesia, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan oleh pria dewasa, namun juga dikenakan oleh anak-anak dan wanita. Selanjutnya, negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Rafael tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan badul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Selanjutnya, negara Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain menangkap salah satu temannya dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai pada tahun 1803 hingga 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Selanjutnya terdapat negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemuan, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap bola dan memukul bola. Bola tersebut dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Piamai. Semua penduduk membersihkan rumah menggunakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung.
Orang Laos menyebut dirinya Lukao Niao yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa baku kecil mengitari sebuah kecil kota untuk menerima sedekah dan penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Selanjutnya, Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Marlion. Marlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos Singapura, dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Tamasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kota Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan. Sekitar 80% masyarakat untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar yang sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Singapura. Selanjutnya, negara Thailand. Thailand adalah salah satu negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pater Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan berganti nama menjadi Thailand. Ramekin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaiknya, bagian kaki dianggap bagian paling hina karena pakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan teh poci. Sedangkan di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea yang disajikan dengan dingin. Negara ke-10 yaitu Timor Leste. Jumlah penduduk Timor Leste sekitar 1.212.107 jiwa. Penduduk Timor Leste terdiri dari 15 suku, bangsa termasuk Indonesia dan Cina. Sebagai besar penduduk Timor Leste beragama Katolik. Kegiatan ekonomi penduduk Timor Leste adalah pertanian. Hasil utamanya adalah jagung, beras, singkong, dan ubi. Jagung merupakan hasil pertanian utama. Penduduk Timor Leste juga melakukan usaha di bidang perkebunan. Hasilnya antara lain kopi, kelapa, cengkeh, dan kayu cendan. Penduduk Timor Leste masih mengenal sistem barter. Sistem ini dilakukan penduduk yang tinggal di daerah pelosok. Hasil perkebunan yang terkenal kopi, kopra, coklat, dan alpukat. Hasil tambangnya berupa minyak bumi dan gas alam. Dan terakhir, negara kita tercinta, negara Indonesia. Karakteristik sosial budaya negara Indonesia adalah masyarakat yang beragam. Karena letak negara yang cukup strategis baik darat, laut, dan udara. Kebudayaan negara Indonesia juga hasil pencampuran dari budaya-budaya lokal yang sejak dahulu sudah ada. Kebudayaannya juga banyak dipengaruhi oleh kebudayaan luar wilayah seperti Tionghoa, India, dan Arab. Oleh sebab itu, agama di Indonesia juga beragam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pencampuran kebudayaan-kebudayaan lokal dan dari luar wilayah disebabkan oleh perdagangan yang telah dilakukan sejak lama, sebelum negara Indonesia terbentuk. Bahasa di negara Indonesia juga beragam. Banyak bahasa daerah yang dipakai. Tetapi, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa persatuan. Kesenian seperti tari, musik, busana, dan bela diri yang dimiliki oleh negara Indonesia juga sangat beragam dan banyak yang terlahir dari pencampuran budaya.
Masyarakat di Indonesia juga setiap wilayahnya memiliki beragam suku, seperti Jawa, Betawi, Dayak, Asmat, Batak, Nias, dan lain-lain. Indonesia juga mempunyai warisan budaya yang dilindungi oleh UNESCO, yaitu Candi Buddha Borobudur. Karena memiliki keberagaman suku, berarti juga memiliki keragaman budaya, beragaman rumah dan tradisional, beserta beragam makanan khasnya. Teman-teman bisa melihat keberagaman Indonesia lewat Taman Mini. Baik anak-anak, pemaparan materi telah selesai, yang artinya video pembelajaran dicukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih, tetap semangat belajarnya ya. Sampai jumpa.